akan mempresentasikan hasil observasi kami terhadap UMKM di sekitar kampus, yaitu Mochidayu Fuku dari Megumi. Demikian pemaparannya. Lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan dan berdampak langsung terhadap produktivitas perusahaan, meliputi owner, karyawan, dan juga pelanggan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan dan berdampak secara tidak langsung terhadap perusahaan, meliputi pemasok, pesaing, dan juga pelanggan. Lingkungan sumber daya adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan perusahaan, meliputi manusia sebagai karyawan, finansial atau uang, teknologi, dan sumber daya alam. Yang ketiga adalah lingkungan pelanggan. Pelanggan adalah seorang individu atau kelompok yang membeli produk, fisik atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai faktor, meliputi mahasiswa, anak-anak, dan warga sekitar Cimahi. Selanjutnya, lingkungan pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan, meliputi kue pancong, mixu, dan donat menak. Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi dan faktor ekonomi yang mempengaruhi operasional dan keputusan strategis perusahaan. Faktor-faktor ini dapat beragam dan mempengaruhi bisnis pada berbagai tingkatan, baik itu lokal maupun hingga global. Salah satu contohnya itu adalah inflasi, di mana nilai mata uang rupiah beberapa tahun terakhir itu mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut akan sangat berdampak dan berpengaruh terhadap berbagai bisnis yang dijalankan di dalam negeri. Lingkungan selanjutnya adalah lingkungan politik dan hukum, merujuk pada sistem politik, kebijakan pemerintah, regulasi, dan kerangka hukum di mana perusahaan tersebut didirikan. Lingkungan ini akan senantiasa berkorelasi dengan bisnis yang dijalankan karena akan selalu mempengaruhi operasional bisnis secara langsung. Adapun contoh yang kami ambil dari UMKM yang kami teliti adalah kejadian pasca pemilu tahun 2024. Pemilu 2024 itu berpengaruh terhadap biaya bahan baku naik, kemudian sulitnya mengakses bahan baku, dan biaya angkut yang naik. Hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap biaya dan operasional dari bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, lingkungan demografi dan sosial budaya. Demografi sendiri didefinisikan sebagai sebuah studi mengenai populasi yang di dalamnya mencakup seperti usia, kemudian jenis kelamin, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Adapun setiap bisnis yang dilakukan itu akan senantiasa berkorelasi dengan lingkungan demografi. Contohnya seperti pada UMKM yang kami teliti, mereka menekankan terhadap poin visualisasi yang menarik dan teknik promosi yang modern. Hal tersebut dilakukan karena pangsa pasar mereka merupakan mahasiswa, sehingga mereka perlu menekankan pada poin-poin tersebut guna menggait konsumen yang lebih banyak. Setelah lingkungan demografi dan sosial budaya, lingkungan selanjutnya adalah lingkungan teknologi. Teknologi didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang dapat membantu operasional dari perusahaan atau bisnis yang kita lakukan. Contoh penerapannya itu seperti mempermudah dalam proses pembelian, dalam proses pembayaran, dalam proses produksi, dan lain sebagainya. UMKM yang kami teliti telah mengaplikasikan teknologi terhadap bisnisnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya QRIS sebagai metode pembayaran, ShopeePay sebagai metode pembayaran, kemudian GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood sebagai media pemesanan, dan lain sebagainya. Lingkungan yang terakhir adalah lingkungan etis. Lingkungan etis ini didefinisikan sebagai aktivitas
maupun dengan para konsumennya. Nah, bentuk implementasi yang telah diterapkan oleh UMKM yang kami teliti adalah dengan mempromosikan produk sesuai dengan aslinya, kemudian melakukan pengemasan dengan rapi dan bersih, serta memilih bahan baku yang baik. Kalau Megumi ini yang diuji sendiri bukannya dari jam 10 siang sampai jam 9 malam. Oh iya, untuk target pasarnya itu ya yang paling dituju ya mahasiswa sama yang juga. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.